Yuhu guys, kembali dengan Rosi di sini akan ngebahas tentang bagaimana cara mengisi dokumen proof of work and leadership experience. Oke, teman-teman, ada satu hal menarik dari file ini. Jadi aku udah download filenya karena aku butuh ngasih lihat nanti beberapa item. Yang perlu dilihat adalah ini teman-teman. Leaderships. Mereka ada typonya, lihat deh. Dan ini jangan coba dibenerin ya. I believe mereka tuh bikin kayak gini dengan tidak sengaja, pasti mereka typo. Tapi teman-teman karena ini template, jangan inisiatif untuk diganti. Biarin apa adanya, ini kan salah mereka, jadi jangan punya inisiatif untuk ganti. Dan ingat nanti ketika kamu merge itu jadi PDF, again yang bagian atas ini dihapus ya, yang instruction page-nya hanya isi bagian ini. Oke, sekarang kita coba isi tentang work experience. Habis itu nanti kita isi leadership experience ya. Well, di sini tertulis bahwa dokumen ini harus ditulis ke dalam bahasa Inggris dan nanti nggak boleh ada halaman tambahan dan hanya satu halaman per each form. Tanda tangannya sebisa mungkin masuk ke dalam satu halaman. Tapi kalau misalnya tanda tangannya terpaksa ke stretch, katanya dia di penjelasanku sebelumnya kan begitu, itu nggak apa-apa. Kalau cuma tanda tangannya doang yang ke stretch, nggak the whole form. Kemudian tanda referee kamu harus tanda tangan, di stempel basah kalau bisa, kemudian di convert ke PDF. Tertulis di sini work experience form maksimal satu halaman, maksimal 3 form. Diulang-ulang terus sama mereka. Kalau teman-teman nggak simak ini, aduh bahaya. Maksimal di 3 tempat kerja, artinya boleh ngasih 3 form dan masing-masing hanya satu halaman doang, gitu ya. Kemudian tulis nama teman-teman, nama depan, ya. Nama depan teman-teman tulis di sini, dan tulisannya ya nggak usah nama huruf besar ya, misalnya kayak gini nggak usah, tulis kayak normal aja. Surname apa yang tertulis di paspor. Kalau misalnya nama teman-teman ada nama belakangnya tulis, kalau misalnya nggak ada ya sesuai di paspor. Apakah di paspor ada nama belakang? Misalnya aku cuma punya satu nama doang, Rosi, berarti biasanya ditulis di sini adalah Rosi gitu. Jadi bukan ini dikosongin, tapi tergantung paspornya teman-teman again, karena tertulis di sini sebagaimana yang tertulis di paspor. Karena kalau di luar negeri kan umumnya orang-orang pasti punya family name ya, makanya ini nggak akan pernah kosong. Tapi di Indonesia ada aja orang tuh cuma punya single name doang. Date of birth, pastikan kamu nulis tahunnya, bulan, baru tanggal. Citizenship-nya Indonesia. Full name of the organization, di mana tempat kamu kerja, tulis nama perusahaannya, ini harus sama persis sama apa yang kamu tulis di CV. Jangan digonta-ganti. Kemudian, title or position applicants, jadi tulis jabatan kamu saat ini. By the way, yang isi ini tuh harusnya bukan kamu. Yang isi itu referee kamu. Cuma kamu boleh lah bantu isi ininya ya. Oke, tulis nama posisi kamu. Kemudian period of employment, jadi mulainya dari tahun berapa, di tanggal berapa, bulan berapa, sampai today, sampai sekarang misalnya. Dan ini harus sama dengan CV again. Kemudian type of work, pilih satu item di sini. Nah biasanya aku klik kayak gini, muncul deh ada bagan. Coba ya teman-teman nanti jangan bingung ya kalau nggak ada drop downnya gini, diklik aja nanti akan ada. Makanya aku tadi download biar kelihatan drop downnya. Tentu karena ini work experience, pilihnya adalah employment. Bukan pilih yang lain. Jangan pilih student organization, internship, karena ini tuh nggak menjual nanti internship sama student organization work. Ini tidak dianggap sebagai pengalaman kerja. Yang dianggap pengalaman kerja adalah employment kalau untuk kasus work experience form ini. Jadi jangan sampai salah pilih. Hours aplikan berarti dihitung berapa jam kerja, misalnya 3.500 jam, atau yang penting nanti in total nggak boleh kurang dari 3.000 jam. Work specific task sebanyak 250 karakter. Jadi ini harus align sama CV. Orang ini yang ngisi harus bisa menulis dengan sudut pandangnya dia. Misalnya tugasnya tadi aku desainer ya, desainer di sebuah company PT anak bangsa. Aku akan nulis
Tanggung jawabnya adalah memastikan brand guideline sesuai dan menciptakan brand guideline, kemudian membuat marketing materials untuk membantu mengkampanyekan program-program yang dilaksanakan oleh perusahaan dan menciptakan pola hidup sehat bagi masyarakat kayak gitu. Jadi ceritanya harus sama dengan cerita yang tertulis di CV. Full name of referee berarti orang yang nulis ini, tanda tangan ini, dia posisinya, jabatannya apa, alamat emailnya. Alamat emailnya tertulis di sini, kalau bisa alamat email kantor, misalnya berarti namanya misalnya robi@anakbangsa.com gitu. Jadi bukan robi@gmail.com. Nah, itu kurang disukai. Tapi teman-teman, jika memang atasan kamu ini juga, tempat kerja kamu ini belum yang tempat kerja yang high end, belum punya website, belum punya email resmi, pakai email Gmail juga nggak apa-apa sih. Karena pengalamanku yang waktu itu salah satu referiku pakai email Gmail. Dan menurutku nggak masalah jika memang itu harus terpaksa ya. Memang nggak ada, mau gimana lagi kan. Kemudian tulis tanggal, ya, tanggal sama tempat. Jadi misalnya 20 Januari Jakarta, Indonesia. Kemudian ditandatangani di sini, di bawahnya stempel. Jadi ingat, ini bukan dokumen Indonesia, jadi stempel sama tanda tangan nggak harus nyentuh. Kadang aku tuh bingung sama, kak, tanda tangannya harus nyentuh, nggak ada yang bikin aturan begitu, yang bikin aturan kamu sendiri. Jadi yang penting ditandatangani di kolom ini ya, misalnya tanda tangannya kelewat dari kolom dikit juga nggak apa-apa, yang penting berusaha di tengah-tengah kolom, dan itu ditulis tanda tangannya basah, tanggalnya ditulis basah juga nggak apa-apa, karena aku juga begitu waktu itu, menunjukkan bahwa ini benar-benar real. Kemudian stempelnya stempel basah di sini. Oke? Got it? Yes. The next document, leadership experience form. Tertulis di sini typo, jadi jangan diapa-apain, aku ulangin lagi. Kemudian maksimal 1 page per each, dan maksimal ngirim 2 form. Misalnya 1 dari tempat kerja A, 1-nya dari tempat kerja B. Atau kalau aku 1 dari tempat kerja A, 1-nya dari organisasi sosial, untuk nunjukin bahwa aku tuh punya leadership experience yang banyak loh gitu. Dan aku merasa pengalamanku di organisasi sosial itu patut dibanggakan, dan aku pengen memamerkan itu gitu. Pengen menunjukkan aku tuh punya jiwa sosial yang baik, punya leadership yang baik gitu. Oke, first name sama kayak tadi. Aku rasa ini sama semua sampai sini. Choose item. Tulislah di sini, karena leadership experience ditulis apakah ini konteksnya di tempat kerja atau konteksnya di volunteering. Kalau aku bukan volunteering, involvement in network or civil society organizations. To be honest, aku avoid this whole. Dari studies, volunteering, internship, ini semuanya aku nggak pilih. Karena dari sisi namanya aja terlihat ini kurang kontribusi. Jadi milihnya di antara, kalau nggak employment, juga 2 ini. Oke? Kemudian ingat lagi, periode leadership ini tergantung dari jabatan. Jadi apakah sejak awal kamu menjabat posisi itu udah punya leadership, ataukah di tengah-tengah baru kamu punya leadership. Jadi dihitung berdasarkan pengalaman tersebut ya. Masih ingat contoh di video sebelumnya, aku bilang misalnya kamu kerja 7 tahun, 3 tahun awal kamu masih di entry level, 4 tahun berikutnya kamu kerja di sisi senior, kamu udah jadi leader di situ. Jadi pengalaman di sini, misalnya dari perusahaan yang sama, antara work experience sama leaderships, di sini ngisinya cuma kerja selama 4.000 jam doang untuk leadershipnya, dan itu nggak apa-apa. 4.000 tuh udah banyak banget anyway ya. Jadi, dan sebisa mungkin memang leadership experience-nya juga banyak, nggak boleh kayak cuma 10 jam doang. Itu ya boleh sih, cuma menurutku kurang menjual dan kalah bersaing dengan aplikan lain. Tulis di sini berapa jam in total, dan di sini suruh milih main leadership responsibility. Nah, mensupervisor employee yang lain, ataukah mengambil keputusan dalam hal budgeting, ataukah memberikan training atau courses, atau menciptakan direction strategi untuk organisasi, memanage project, atau managing atau chairing a company or department. Pilih yang sesuai, menurutku di sini semuanya bagus. Kalau aku waktu itu memilih ini dia strategic direction, menurutku tuh bagus banget, kayak semuanya aku lakukan soalnya di satu pekerjaanku,
Dan tapi kan aku harus milih ya yang sekiranya menjual dan menurutku punya nilai tambah, dan aku merasa bahwa oh, aku tuh punya peran penting dalam membuat strategi arah tujuan organisasiku mau kemana, visi misinya tuh mau kemana. Aku milih ini. Kemudian kalau yang organisasi sosial, waktu itu aku milih managing a project. Waktu itu aku holding trainings, tapi menurutku kalau aku cuma ngasih tahu bahwa aku teaching doang, itu kayak kurang bagus. Aku memilih aku doing teaching and managing project. Jadi managing itu kan leading ya, tapi kalau teaching kan belum tentu leading. I have that assumption. Jadi aku milih managing a project. But in the end of the day, teman-teman yang ngambil keputusan, aku cuma cerita waktu itu aku gimana. Kemudian disuruh jelasin tasknya apa. Again, ini harus sama dengan apa yang tertulis di CV. Misalnya ini tentang aktivitas sosial. Waktu di penjelasan video CV aku udah bilang, misalnya contohnya aku melakukan pelatihan tentang hidup berkelanjutan bagi ibu-ibu RT, ngajarin mereka bagaimana memanfaatkan sampah di sekitar mereka. Di sini tertulis hal yang sama, berarti Rosi bertanggung jawab untuk membuat program, manage program, nama programnya apa, misalnya RT 12 sehat misalnya namanya begitu, dan dia tulis dampaknya, berhasil mengempower 250 ibu-ibu di sekitar dia tinggal, dan akibatnya ibu-ibu ini bisa mengimplementasikan hidup berkelanjutan di keluarga mereka gitu. Jadi it's not just listing the jobs, okay? Aku harus ulang-ulang itu terus, tapi tentang nunjukin impactnya, diarahkan ke isu yang teman-teman gelutin. Title referee-nya, alamat emailnya, kemudian telepon numbernya, tanda tangannya di sini basah, stempelnya basah di sini. So I think that's all from this form. Hopefully it's clear enough. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Nanti kita ngebahas tentang letter of reference. Okay? See you.